Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers dikenal sebagai presenter salah satu acara infotainment yang juga kerap membintangi berbagai judul FTV tanah air. Nama Korey Pamela tentu sudah tidak asing lagi. Ya, sementara itu, sang suami Umar Syarif juga dikenal sebagai salah satu aktor tanah air yang karyanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan selebritis Korey Pamela dan Umar Syarif ini ya? Yuk langsung saja kita simak perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Assalamualaikum viewers. Hai viewers. Hai, aku Korey Pamela. Ini suami saya, Bapak namanya siapa Pak? Umar Syarif. Alhamdulillah, the one and only. Viewers, selamat datang nih ke rumah aku. Kira-kira penasaran gak sih sama perjalanan kisah cinta kita? Romantis. Drama ya. Nonton sampai habis ya. Sempat terlibat dalam satu proyek FTV yang sama hingga berbuah pada cinta lokasi. Tentu menjadi awal perjumpaan pasangan selebritis Korey Pamela dan Umar Syarif. Pertama ketemu itu di Februari 2009 di FTV Cinta Sedingin Es Krim. Itu kalau mau di search ada. Terus ketemu di situ bertiga sama Ramon Tungka. Jadi yang pertama kenalin tuh Ramon. Bray, lu sini Bray, ada pemain baru nih, pemain baru gitu. Terus siapa? Ada nih Korey Pamela, tahu nggak lo? Enggak, gue nggak tahu. Terus gue bilang gitu kan. Terus ini yang presenter gosip loh, host gosip. Hah? Wah, mana pernah gue nonton gosip, Bray katanya. Udah pas datang baru ketemu tuh. Jadi disitulah. Tapi di situ di awal nggak kenalan ya. Di awal di Februari itu nggak ada yang kayak sinyal-sinyal. Dia juga emang cinta. modelnya introvert banget kan. Kalau di lokasi gue emang begitu. Introvert gitu, bukan model orang yang gampang sosialisasi gitu. Nah, berhubung di momen itu adalah dia karakternya adalah pacar, jadi direkturnya tuh nyuruh kayak udah kenalan belum gitu. Gimana sih ini mau mulai satu scene kenalan aja belum, ngobrol enggak, chemistry-nya mau dapat dari mana gitu kan. Biasa anak baru kan takut ya kayak gimana nih gitu. Ya udah kenalan sama aku. Nah, aku itu baru aja dinobatkan sebagai wanita dengan senyum terbaik pada saat itu. Terus, hai, keluarin lah tuh jurusnya kan. Kak, kenalan dong gitu. Udah di set nih, udah di set. Adegannya udah harus marah-marah pacaran apa gimana gitu kan. Aku nganterin kamu, aku nungguin kamu jualan es krim. Jualan es krim gitu. Terus begitu kenalan ternyata gini dia. Meski awalnya Korey sempat kesal dengan sikap yang Umar di mana cuek kala itu, namun sebagai pendatang baru, Korey tetap berusaha untuk menyapa Umar. Yang pada akhirnya pun mereka mulai ngobrol dan terlibat dalam sebuah scene FTV yang sangat berkesan bagi mereka berdua. Aku kan emang kalau di lokasi itu kan kerjaannya diem sama baca skenario gitu. Jadi emang udah kebiasaan gitu diem, jadi emang bener-bener asik sendiri aja gitu. Kalau aku di lokasi gitu, tiba-tiba aku lagi mau siap-siap observasi karakter, terus baca ngafalin skrip, terus tiba-tiba dia datang, terus gimana ya? Enggak, aku udah di situ. Iya, Cuma kamu kita nggak ngobrol-ngobrol aja. Udah terus kayak aku gini, Kak, kenalan dong gitu. Terus aku udah gini. Aku baca skenario ya. Korey gitu, tapi nggak dilihat. Bener-bener kayak udah dari situ aku yang kayak lihat aja lu, gue nggak perlu aman juga kenalan sama lo gitu. Jadi kayak lebih ke dendam gitu, dendam kesumat. Tapi ke belakang setiap take gitu dia kayak ngeledek gitu, kayak kan ada adegan tampar terus coba mencairkan suasana. Akhirnya entah kenapa dari PH itu ditemuin terus, ditemuin lagi. Ada satu momen kita berdua itu adegannya couple juga,
Cuma memang dikerjainnya itu scene-nya dari pagi, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terus udah gitu, di momen itu akhirnya kita berdua kayak sama-sama masuk angin, sama-sama panas apa segala macam karena ngadem di nggak mobil, makan kan. ngadem di mobil, Ngadem di jadi kayak kita mobil. seperjuangan Ya, gitu oke. untuk adegan itu. Struggle banget gitu. Nah pas pulang, kebetulan dia pulang duluan. Scene-nya udah habis duluan, aku masih ada, dia pulang nih. Begitu pulang, dia yang biasanya kayak Biasa aja gitu. sedingin es krim, gitu, biasa aja. Terus tiba-tiba kayak cipika-cipiki, terus dia cipok gue, bener. Terus aku bilang, kurang ajar lu ya. Oh iya, gue lupa. Oh iya. Gak Gua masih sengaja dalam, gitu, iya, masih di masih karakternya. dalam karakter gue. Terus aku bilang kayak, kurang ajar. Gitu, aku gitu kayak. Terus tiba-tiba dia datang ketemu aku gitu di Bandung. Terus dia bilang gini, begitu masuk, terus aku tanya, lu ngapain lu kesini? Lu ngapain kesini gitu? Terus dia bilang, ngapain ya gue kesini, gue juga gak tahu ya. Ngapain gue nyamperin lu tuh, ngapain ya Kori gitu. Terus kayak Ya udahlah kita nonton yuk. ya udah nonton yuk gitu. Udah dari situ Nonton akhirnya kita di situ. ya udah akhirnya telepon-teleponan apa segala macam, akhirnya deket. Sejak momen itulah akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat dan langsung untuk memutuskan menikah pada tahun 2009. Meski kala itu Cory masih terlibat kontrak yang belum boleh mengharuskan dirinya menikah. Jadi akhirnya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan itu ya udah terus kita nikah, berhubung juga biar maksudnya kayak kita kan sering bareng, terus udah gitu kalau pulang syuting juga di tengah malam gitu. Terus kalau misalnya kita nggak nikah ya, itu akan maksudnya selain dia nggak mau dilangkahin di usianya yang sudah lumayan, takutnya biasa kan ada mitos-mitos kalau udah kadung dilangkahin apalagi gendernya sama, itu suka jadi lama gitu katanya. Nah kayak dia udah kayak cinta banget gitu kan, nggak pengen. Terus yang lucunya lagi itu tuh Cory kan menang Iya, ajang-ajangan itu, kontrak masih ada kontrak sama Station TV, Karena jadi menang, memang jadi nggak boleh nikah, nggak boleh hamil, nggak boleh punya nggak boleh anak. nikah sampai di bulan Januari harusnya. Sampai di bulan Januari. Sebenarnya bisa sih tunggu aja gitu ya sampai bulan Januari, tapi berhubung adanya nikahnya kan udah direncanain udah dari setahun sebelumnya. Terus begitu kita nikah langsung syuting bareng kan, langsung syuting bareng di Malah ditambahin, Cianjur. malah disatuin terus tuh. Malah disatuin terus ya, syuting bareng di Cianjur itu adegannya yang kita nggak bisa tidur bareng kan karena posisinya itu orang belum tahu, tapi akhirnya si Hesti sama Delon gini, yaudah lu tidur bareng aja, gue tidur sama Mayang, dia yang kong-kali-kongin. Hesti sama Delon. Delon tidur sama Anjar, kan harusnya mereka tidurnya tuh berdua-dua. Kita dapat 3 kamar. Akhirnya, Delon sama kamu tadinya harusnya ya kan. Terus udah gitu akhirnya tuh, udah lu tidur berdua sekamar, gua sama Mayang kata Hesti. Delon sama Anjar gitu. Oke gitu. Terus diem-diem, iya pokoknya gak boleh ketahuan, dia oke gitu. Tapi pokoknya kita repot banget ya, pokoknya rempong. Viewers, tidak lama menikah, akhirnya Cory pun hamil. Namun tahu kan viewers, ada cerita lucu loh di balik kehamilan anak pertamanya ini. Januari ternyata dia hamil. Januari dia ternyata hamil. Nah jadi begitu hamil terus udah gitu kayak dia mungkin karena dia mikirin masih ada kontrak apa segala macem, dia langsung gini pas, yang aku hamil gitu. Wah kok bisa gitu. Terus dia jawabnya, hah kok bisa? Kok bisa gitu, gue langsung mikir. Kok bisa ada? Gue flashback langsung. Wah nih FTV Cianjur. Cianjur. Ini FTV Cianjur nih, mau tahun baru nih. Ini FTV Cianjur nih. Gitu. Udah Udah Ratu akhirnya- Aim tuh, anaknya udah 2 SMP tuh sekarang. Kelas 3, anak Udah lu kelas udah 3. kelas Oh 3 iya ya Allah. Kelas 3 2. SMP. Awal pernikahan tentu saja mereka harus menghadapi yang namanya penyesuaian. Untuk itulah berbagai upaya dilakukan keduanya untuk memberikan sesuatu yang selalu indah dalam pernikahan mereka. Kalau awalnya Nggak klop sebenarnya. nggak klop sama sekali. Nggak, tapi karena itu kali saling mengisi. Aku orangnya yang lebih kayak extrovert, walaupun kesini-sini udah semakin umur jadi ambivert ya, jadi mix, kalau lagi nggak mood udah diem gitu. Tapi kalau dulu tuh extrovert bener-bener kayak yang dia ini, bahkan sampai cara salaman dia aja aku yang Harus direct atur, gitu. harus diatur sama Jadi dia itu kalau salaman nggak lihat mata orang gitu. Kalau orang yang nggak kenal itu mungkin mikir kayak lo nggak ngargain orang banget sih. Harusnya nggak kayak gitu kan. Itu kalau dari aku ya. Sebenarnya kalau dia biasa-biasa aja. Perasaan orang-orang kalau kenal sama gue biasa-biasa aja. Gue nggak lihat gitu matanya. Sebenarnya kan nggak gitu. Eye contact kayak gitu-gitu aja kayak
nggak klop sebenarnya gitu. Tapi kalau awal-awal tuh Miskomnya. awal-awal tuh kita kayak masih berikhtiar maksimal gitu ya. Karena dulu dia misalkan gini, enggak lu harus pakai jeans, pakai jeans. Titik gitu. Ke temen-temennya pun gitu, enggak lu harus pakai Iya, jeans, bahkan ini ke bagus temen-temen. nih. Enggak, gua nggak mau pakai jeans, gua nggak pantas. Enggak, lu pantas pakai jeans. Pakai gitu. Temen, Gua mau tahu. pakai gak? Pakai dia gitu. Iya. Lu Aku dulu gitu, tapi dari sekarang dari udah dulu enggak. berenang gitu kayak gak Tapi- bisa kita jalan ke waktu SMA. Aku kasih tahu dia gitu. Ada beberapa orang yang memang nggak bisa dipaksain. Ada beberapa orang yang harus dipaksain, bisa. Jadi aku udah di tahap yang kayak udah gak kepengen berdebat. Malah gue Even- dari awal, even aku bilang sama dia dari awal, kita ini gitu. Yang aku ini nikah sama kamu untuk cari istri, bukan untuk cari partner tinju. Jadi jangan ajak gue ribut please gitu. Enggak, kamunya ngajak ribut. Iya. Ya udah. Iya tapi iya, emang tuh ngajak ribut. Dia mengajak ribut Iya, kayak iya, iya. gak boleh ngerokok, dia diem-diem ngerokok, ketahuan. Ini kan ngajak ribut ya kan gitu. Kita habisin aja kalau gitu dulu. Tapi kalau sekarang aku udah kayak lo atur deh. Ntar kalau misalnya gitu, yang aku pusing, ya kan udah tinggal gitu doang. Kalau dulu tuh masih ada keinginan di dalam diri untuk mengontrol gitu kan, biasa kan perempuan. Tapi sekarang udah nggak, terserah. Kecuali anak ya. Pasangan yang sudah menikah belasan tahun ini pun telah dikaruniai 3 anak lelaki yang tampan. Suka duka pernikahan, tentu saja namanya sebuah pernikahan pasti mengalami hal tersebut. Begitupun dengan pasangan ini. Namun bagaimana keduanya menyelesaikan suatu permasalahan dan menghadapinya sebagai asam manis kehidupan berumah tangga? Itu merupakan kunci utama dari kokohnya sebuah pernikahan. Kalau di entertain ya samalah, semua orang juga pasti mengalami ya pasang surut ya kan. Kadang kita ada Lebih banyak kerjaannya. ada di ya kan? pasang gitu. Kadang kita disurut nungguin ombak yang gede. Ombaknya kagak datang. Ya jadi ya itulah suka dukanya gitu. Tapi kita alhamdulillah selalu bersyukur, aku sama dia selalu bisa tetap dikasih kesempatan untuk produktif sih. Gitu. Apapun itu maksudnya untuk biar anak-anak bisa tetap sekolah, dapur tetap ngebul. Itu kita usahain banget, kita selalu berdoa sih ya, yang selalu dikasih kesempatan, dan alhamdulillah maksudnya kesempatan itu ada dikasih gitu. Ada terus gitu. Ada terus ya. Alhamdulillah. Pokoknya nggak dilupain lah sama Allah selama kita minta ya. Gitu. Misalnya kayak aku lihat dia nih kayak diem aja, oh ini pasti kesel nih dalam hati gitu. Padahal dianya nggak, emang pendiam aja gitu. Jadi itu yang akhirnya diakumulatif. Oh kemarin kamu di akhirnya jadi gede, jadi gunung. Nah itu sih sebenarnya suka dukanya tuh menghadapi tuh hal-hal yang seperti itu. Dan perempuan ya tahu sendiri kan, perempuan tuh fluktuatif gitu kan, gitu. Aku sama dia tuh beda banget. Jadi kalau dia itu memang ya mudah-mudahan ditakdirkan untuk rezekinya juga karakternya sebagai tuan putri gitu, yang semuanya dilayanin gitu kan. Sementara kalau aku ini memang kayaknya apa-apa mau sendiri, sampai even masak aja kata si Mbak, udah Pak saya enggak, gue mau masak sendiri. Emang bener gue pengen masak sendiri karena gue tahu. Nah kalau dia tuh beda, kalau dia enggak, kalau dia memang rezekinya insya Allah ya Allah kasih, emang rezekinya dia dilayanin seperti tuan putri. So far selama ini gue layanin dia, kayak misalkan lemari acak-acakan dia nggak apa-apa gue yang beresin gitu, kamar mandi acak-acakan gue yang beresin nggak apa-apa gitu. Terus kayak pokoknya gitulah. Makanya gue sempat mikir kemarin, ya Allah kalau misalkan emang gue yang dipanggil duluan, mudah-mudahan anak-anak gue yang bisa gantiin gue deh gitu. Sama-sama dikenal sebagai selebritis dan berkarya di dunia hiburan, sudah tentu godaan dari para fans hingga sesama rekan kerja kerap mengganggu. Lantas bagaimana cara mereka membangun kepercayaan satu sama lain? Enggak, karena dari awal tuh gini, dengan udah komitmen, guanya sendiri yang ninggalin kayak kehidupan di luar sosialisasinya. Jadi kayak misalkan futsal segala macam itu udah gue tinggalin sama sekali. Jadi emang full buat dia. Berdasarkan kemauan kamu sendiri ya. Iya, keinginan aku sendiri. Jadi kayak misalkan kemarin aku habis break
abis break FTV gitu kayak si Lucky ngajakin, bang futsal bang gini, oh enggak, gue mendingan balik deh gitu. Jadi emang udah sebegitu itunya gitu, jadi udah gue tinggalin. Kayak misalkan Delon ngajakin, Bray ayo ketemuan di sini, oh udah nggak bisa gitu, maksudnya udah Ya, gue bisa udah kalau sama anak-anak gitu. iya Kalau udah bisa total sendiri, ke keluarga. Jadi kalau misalkan nggak jalan sama dia, kalau nggak nganterin dia syuting, nganterin ini ya udah, gue di rumah sama anak-anak. dia bahkan kalau kayak syuting gitu, si lagi sinetron atau FTV, ada jeda 3 scene aja yang bisa tuh 2 jam gitu. Dia Gue pulang. minta sama sekretaris Juli, ini gue break berapa jam? Kalau di atas 5 jam, gue balik dulu mendingan. Pulang. Jadi jangan sampai gue nunggu di lokasi sampai 5 jam sampai 6 jam. Sampai di misalnya kayak di Bogor apa di segala macam, kalau emang dia bisa pulang dia pasti pulang gitu. Jadi emang dari awal itu nggak ada keinginan untuk Sebenarnya nggak ada. mengelabui itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Enggak, itu Enggak dari sih, ya. diri sendiri masing-masing aja. Harus telepon, harus nggak ada sih. Kayak video call, kayak track nggak ada sih. Jadi Cuman kayak kadang-kadang sekarang lu udah nggak kayak dulu lagi ya gitu. Anteng nanya aja ya. yang Oh, gitu. iya, dia Anteng aja. aja yang gitu kan. Ya Allah gitu. Ya Allah, gue masih aja gitu kan. Ya udah gue. kadang-kadang aku nih, lah bersyukur dong. Istrinya masih nanya ini aku suka gitu. Viewers, perjalanan kisah cinta yang belasan tahun memang tidaklah mudah. Kesabaran, ketulusan, komunikasi di antara mereka, dan cinta yang kuat tentu saja bisa menjadi satu kesatuan yang semakin menguatkan hubungan mereka sebagai suami istri. Harapan dan doa untuk terus bersama pun menjadi hal utama yang mereka doakan ketika bersujud kepada Sang Pencipta. Kalau aku sih maksudnya sampai sejauh ini ya sudah bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dia apa ya? Gak membuat aku khawatir ya dengan semangatnya. Terus kalau kerja juga yang apa ya, yang kalau kerja itu dia bener-bener ambisius gitu. Dia tuh ambisius gitu. Dan itu yang bikin aku bikin aku bersyukur, bikin aku tenang, karena itu nggak pernah surut sih di dia gitu. Jadi dia bisa menunjukkan kemandiriannya dia lah gitu sampai sejauh ini gitu. Kayak misalkan gini, yang aku mau ya tahu lah ya, pekerja seni maksudnya sekarang juga sudah ada pergeseran dari TV ke sosmed gitu. Yang aku mau ikhtiar sekarang dagang di sosmed. Ayo gitu, bismillah. Aku supportnya bener-bener yang bisa full gitu. Dan dia menunjukkan ke aku, membuktikan ke aku sejauh ini dia memang full effort, terus nggak pernah surut lah semangatnya lah gitu, alhamdulillah. Ya apa adanya gini aja yang aku kenal, yang emang udah selama ini established di diri aku, ya udah gini aja gitu. Nggak ada yang macam-macam. Buat lebih ke kita tuh kayak mikirnya, kalau aku ya pribadi, udah nih dunia kita yang sekarang nih udah kita kerjain yang sekarang konsisten terus, udah semata-mata demi support anak, udah gitu. Jadi lebih ke kayak kita kepengennya justru anak, si Babang misalnya kepengennya jadi ini, aku arahinnya ke sini gitu, atau kan Ula ke sini, atau ini ntar ke sini gitu. Lebih ke situ sih. Kalau lebih kayak kita pribadi ya udah kerjain yang apa ada di depan mata, dijalanin aja gitu. Cinta bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna. Ini tentang melihat orang yang tidak sempurna dengan sempurna. Viewers, setelah ini kita akan melihat quality time yang akan mereka lakukan. Kira-kira apa ya? So stay tuned viewers.